Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan poin-poin dari proposal skripsi saya, bab 1 dan bab 2 dengan judul Pemanfaatan Serbuk Gergaji Kayu Jati atau Tectona Grandis sebagai adsorben logam berat kadmium. Langsung saja kita mulai bab 1, latar belakangnya. Hal yang melatar belakangi saya untuk membuat judul sedemikian tadi, yang pertama yaitu karena pesatnya perkembangan industri di berbagai negara mengakibatkan tingginya angka pencemaran lingkungan, terlebih akibat belum adanya penanganan yang tepat oleh pihak industri dalam mengatasi pengolahan limbah. Hal yang melatar belakangi yang kedua yaitu emisi pada sektor limbah cenderung meningkat. Pada tahun 2000 tercatat 60,1 juta ton CO2e dilepas ke lingkungan. Pada tahun 2016 mencapai 97,9 juta ton CO2e. Limbah industri mengakibatkan permasalahan global yang cukup serius, terlebih karena minimnya keberadaan tempat pembuangan limbah akhir yang memungkinkan perusahaan-perusahaan industri melakukan pembuangan limbah secara ilegal melalui sungai-sungai dan akan bermuara ke perairan pesisir. Selanjutnya, keberadaan logam berat seperti halnya kadmium, biasanya logam berat itu dari limbah industri, di lingkungan dapat berbahaya bagi makhluk hidup. Latar belakang selanjutnya, proses pengolahan limbah yang masih sangat rumit, mahal menyebabkan tingginya kadar logam berat di perairan. Untuk itu, saya juga akan memberikan proses pengolahan limbah yang tidak begitu mahal pada biaya dan lebih mudah kita dapatkan. Terlebih, Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan berbagai macam tumbuhan. Pohon jati adalah salah satu pohon yang banyak tumbuh di negara Indonesia. Untuk itu saya membuat kayu jati sebagai adsorben untuk mengatasi logam berat kadmium. Dan kayu jati mengandung lignoselulosa tinggi sehingga dapat digunakan sebagai biosorben. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tadi, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana memanfaatkan serbuk gergaji kayu jati atau Tectona grandis sebagai adsorben untuk mengatasi limbah cair yang mengandung kadmium yang ada di lingkungan sekitar. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama yaitu membuat adsorben dari serbuk gergaji kayu jati, yang kedua mengetahui karakterisasi adsorben dari serbuk gergaji kayu jati tersebut, yang ketiga mengetahui kemampuan absorpsi serbuk gergaji kayu jati terhadap logam berat kadmium. Manfaat penelitian ini adalah untuk mengatasi masalah pencemaran oleh logam berat kadmium pada lingkungan, memberikan kontribusi dalam bidang pengolahan limbah cair yang mengandung logam berat kadmium dengan menggunakan adsorben dari bahan alami, khususnya serbuk gergaji kayu jati. Selanjutnya, manfaat penelitian ini juga dapat meningkatkan nilai ekonomi dari serbuk gergaji kayu jati. Selanjutnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama, 2.1 saya membahas mengenai serbuk gergaji kayu jati itu sendiri. Jadi serbuk gergaji kayu jati ini merupakan serbuk gergaji adalah serbuk kayu yang berasal dari kayu yang dipotong dengan gergaji. Kayu jati atau memiliki bahasa ilmiah Tectona grandis merupakan tanaman yang sangat populer sebagai penghasil bahan baku untuk industri perkayuan karena memiliki kualitas dan nilai jual yang sangat tinggi. Kekuatan dan keindahan seratnya pun merupakan faktor yang menjadikan kayu jati ini sebagai pilihan utama. Menurut Sukma Jaja dan Mariska pada tahun 2003. Sifat-sifat baik dari kayu jati membuat kayu jati ini paling banyak dipakai untuk berbagai keperluan. Di sini saya memaparkan sifat-sifat dari kayu jati tersebut bisa dilihat pada tabel, berat jenisnya, tegangan pada batas proporsinya, tegangan pada batas patah, modulus elastisitas, sampai kerapatannya.
Ini juga ada kadar-kadar selulosa, kadar lignin yang kayak kimiawinya yang terkandung dalam kayu jati. Serbuk kayu jati ini memiliki sifat fisik atau sifat fisis antara lain daya hantar panasnya, daya hantar listrik, angka muai, dan berat jenis. Perambatan panas pada kayu jati akan tertahan oleh pori-pori dan rongga-rongga pada sel kayu. Karena itu, kayu bersifat sebagai penyekat panas. Kemudian, kandungan kimia kayu jati ini adalah selulosanya sebesar 60% perkiraannya, lignin 28% dan zat lain termasuk zat gula 12%. Dinding selnya tersusun sebagai besar oleh selulosa. Lignin adalah suatu campuran zat-zat organik yang terdiri dari zat karbon, zat cair, dan oksigen. Serbuk gergaji kayu jati ini mengandung komponen utama selulosa, hemiselulosa, lignin, dan zat ekstraktif kayu. Pada 2.2 saya membahas mengenai adsorpsi. Jadi adsorpsi ini merupakan terserapnya suatu zat atau molekul atau ion pada permukaan pada zat absorben. Jika adsorben tersebut berasal dari bahan alam terbarukan, maka disebut biosorben, seperti yang kita kenal. Mekanisme penyerapan tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu serapan secara fisika atau fisisorpsi dan serapan secara kimia atau kemisorpsi. Pada proses fisisorpsi, gaya yang mengikat absorbat oleh absorben adalah gaya-gaya van der Waals. Molekul terikat sangat lemah dan energi yang dilepas pada absorpsi fisika relatif rendah, sekitar 20 kJ per mol. Itu menurut Castellan dalam Sukarta 2009. Sedangkan pada proses absorpsi kimia, interaksi absorbat dengan absorben melalui pembentukan ikatan kimia. Kemiabsorpsi terjadi diawali dengan absorpsi fisik, yaitu partikel-partikel absorbat mendekat ke permukaan absorben melalui gaya van der Waals atau melalui ikatan hidrogen. Kemudian diikuti oleh absorpsi kimia yang terjadi setelah absorpsi fisika. Dalam absorpsi kimia, partikel melekat pada permukaan dengan membentuk ikatan kimia, atau biasanya disebut dengan ikatan kovalen, dan cenderung mencari tempat yang memaksimumkan bilangan koordinasi dengan substrat. Menurut Atkins dalam Sukarta 2009, jadi ini seputar pengertian dari absorpsi itu sendiri. Selanjutnya, pada 2.3, saya membahas mengenai biosorben. Biosorben merupakan material biologi yang digunakan sebagai zat penyerap. Penyerapan logam-logam oleh biosorben ini terjadi melalui proses penyerapan yang melibatkan gugus-gugus fungsional yang terikat pada makromolekul permukaan sel seperti protein, polisakarida, lignin, sitin, dan biopolimer lain yang terdapat dalam dinding sel biosorben. Biosorben ini menarik untuk dipelajari dalam proses penyerapan karena banyak terdapat di alam. Pengoperasiannya sederhana, relatif murah, mempunyai kemampuan penyerapan yang relatif tinggi. Selanjutnya, pada 2.4, saya membahas mengenai limbah cair artifisial dan logam berat kadmium itu sendiri, yang akan saya absorpsi dengan serbuk gergaji kayu jati nanti. Jadi, limbah cair artifisial merupakan limbah cair yang dibuat menyerupai dengan limbah cair yang sebenarnya. Menurut Irvanto, berdasarkan penelitiannya di Laboratorium Kimia Fakultas MIPA Universitas Brawijaya Malang, menunjukkan bahwa kadar logam kadmium dalam limbah cair dari PT Eka Mas Fortuna Malang adalah berkisar 4,66 sampai 14,49 mg per liter. Masih dalam keadaan alami karena belum dilakukan proses pengolahan limbah. Logam kadmium merupakan pencemar logam berat yang antara lain terdapat pada limbah cair industri cat, minuman ringan, industri peleburan, pelapisan logam, limbah padat baterai kadmium nikel, pupuk fosfat, pertambangan, pigmentasi, dan industri alloy. Industri alloy itu maksudnya industri besi. Kadmium dapat menyebabkan penyakit akut dan berbahaya seperti kerusakan ginjal, empisems, hipertensi, dan lain-lain menurut Sembiring dan kawan-kawan 2013. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.